Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman-Nya. Sebab kita sadar bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Haleluya. Bagi orang percaya, menghormati orang tua bukan sekedar tradisi, etika, atau norma sosial. Bagi kita orang percaya, menghormati orang tua adalah salah satu bagian dari perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Saat perintah ini diberikan dalam hukum Taurat, perintah ini disertai juga dengan janji supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Satu hal yang penting yang perlu kita pahami dari janji ini ialah bahwa menghormati orang tua bukanlah tips untuk panjang umur. Perkataan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan menunjuk pada penyertaan Tuhan. Seperti halnya janji Tuhan untuk memberikan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu kepada bangsa Israel. Poin pentingnya bukan pada susu dan madunya, tapi pada kelimpahan berkat yang Tuhan sediakan. Hukum Taurat adalah hal yang sangat penting untuk orang Israel pahami dan lakukan. Musa pada khotbah terakhirnya sebelum ia berpisah dengan orang Israel pun, ia memberikan penekanan penting agar orang Israel sungguh-sungguh hidup sebagai umat Tuhan, supaya Israel pun merasakan damai sejahtera di tempat yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Dalam pembahasan mengenai hormat kepada orang tua, perintah hormat kepada orang tua selalu dikaitkan dengan perintah kepada orang tua untuk mengajar. Generasi orang-orang yang keluar dari Mesir sadar diri bahwa mereka adalah budak dan Tuhan telah membebaskan mereka keluar dari Mesir. Generasi ini mendapatkan kesempatan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, dan generasi ini mendapatkan kesempatan melihat tanda besar yang Tuhan lakukan kepada mereka, yaitu membawa mereka keluar dari Mesir, dan bahwa Tuhan itu nyata dan berkuasa dalam hidup mereka. Tapi bagaimana dengan generasi selanjutnya? Generasi anak-anak mereka, generasi cucu mereka pun tidak boleh sampai melupakan apa yang Allah lakukan dalam hidup mereka. Mereka harus senantiasa mengingat bahwa dulu mereka adalah budak bangsa Mesir. Tuhan telah memilih Israel menjadi umat-Nya, dan hanya oleh anugerah saja mereka dibebaskan. Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Tuhan semesta alam, dan tugas untuk menyaksikan hal ini kepada orang tua
untuk diajarkan kepada anak-anaknya merupakan sebuah kewajiban. Dengan demikian, para orang tua harus sadar, saat orang tua mengajar anak-anak mereka untuk menghormati orang tua, setiap mereka juga harus ingat bahwa hak untuk mendapatkan hormat dari anak disertai juga kewajiban untuk mengajarkan mereka melakukan perintah Tuhan dan mengajarkan mereka untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4 ini merupakan bagian nasihat kepada anak-anak dan orang tua. Tapi pada bagian sebelumnya, yaitu dalam pasal kelima ayat 22-27, Rasul Paulus menuliskan nasihat bagi hidup daripada ayah dan ibu atau suami istri. Ini berarti bahwa hidup orang tua sebagai suami istri harus menjadi hidup yang menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dalam hal relasi antara ayah dan ibu harus bisa menjadi contoh yang baik. Seorang istri harus menjadi contoh hidup dalam kebertundukan pada otoritas atas kepala keluarga. Di sisi lain, seorang suami harus mengasihi istrinya, bukan dengan sekedar kebaikan, kesetiaan, dan cinta kasih, tapi dikatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti apakah Kristus mengasihi jemaatnya? Kristus mengasihi jemaatnya sampai dia mengorbankan dirinya sendiri. Kristus menyucikan jemaatnya dengan air dan firman, supaya jemaatnya boleh dinyatakan kudus di hadapan Bapa. Sesungguhnya hanya orang tua yang mengerti hal ini yang layak menuntut hormat dari anak-anaknya. Kalau Anda sebagai orang tua, ingatlah hal ini. Saat engkau mendengar perintah hormati ayah dan ibumu bagi anak-anakmu, ingatlah bahwa di baliknya ada tanggung jawab besar yang diemban para orang tua untuk hidup sungguh-sungguh menjadi panutan bagi anak-anaknya. Tanggung jawab untuk mengajar jalan kebenaran kepada anak-anaknya, tanggung jawab untuk membimbing anak-anaknya untuk hidup kudus bagi Tuhan. Kalau Anda adalah anak-anak, bersyukurlah jikalau kalian memiliki orang tua yang mengajarkan kalian untuk taat beribadah, orang tua yang marah dengan perbuatan dosamu, orang tua yang mengajarkanmu untuk takut kepada Tuhan. Sebagai orang muda, seringkali muncul pikiran, saya benar, bapak dan ibu yang salah. Selisih pendapat akan selalu ada. Tapi dalam keadaan demikian, ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam keadaan berselisih pendapat pun, engkau harus belajar memberi hormat kepada orang tua. Belajar menyatakan ketidaksependapatan dengan cara yang bijak, supaya jangan, walaupun engkau benar, tapi karena sikapmu yang menjadi batu sandungan bagi ayah dan ibumu. Orang tuamu tidak selalu benar, orang tuamu mungkin salah, tapi ingat, engkau pun tidak selalu benar, engkau pun juga mempunyai kesalahan. Siapapun kita, sebagai orang tua atau sebagai anak, biarlah hari ini kita belajar untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang tua menjadi panutan, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Sebagai anak-anak wajib untuk taat dan menghormati orang tuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Ajarlah kami dalam kapasitas kami sebagai orang tua,
ataupun sebagai anak untuk kami taat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah keluarga kami memancarkan kasih Tuhan dan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi keluarga-keluarga lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih, berkati aktivitas kami hari ini Tuhan. Segala yang kami kerjakan, mohon Engkau campur tangan supaya melaluinya kami dapat merasakan keberhasilan dan kami merasakan pemeliharaan-Mu. Yang sakit Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang putus asa Engkau berikan semangat baru di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.